Jadi orang yang sudah kamu berusaha untuk jauhi mendekat lagi ke kamu. Dan kamu disuruh untuk menilik guys, lihat mata ini. Akhirnya aku memahami kenapa ada mata, supaya kamu jeli melihat motifnya. Di akhir Juni ini dia muncul, ucapannya manis banget Capricorn, indah banget, dan kamu diminta untuk jeli. Halo Capricorn, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah love reading untuk Capricorn couple Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di 2 minggu terakhir Juni 2023 ya guys. Oke, aku bicara dengan banyak Capricorn sekaligus, jadi nggak semua Capi akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya guys. Jangan terlalu dimasukin ke hati guys, karena resonate atau nggak resonate-nya sebuah readingan tarot itu hal yang biasa ya. Energi juga sifatnya reversible atau vice versa. Bisa jadi ini energi kamu Capricorn, bisa jadi energi orang yang lagi dealing sama kamu saat ini guys. Pasangan kamu tentunya ya, karena kita bicara tentang love reading. Bisa pacar, bisa tunangan, bisa suami, bisa istri, selingkuhan, atau mantan yang sudah lebih dari 2 kali datang dan pergi dalam hidupmu ya, unfinished business. Oke, kita akan buka 10 kartu guys. 6 kartu pertama yang di cross akan aku bahas di video ini, sedangkan 4 kartu terakhir yang vertikal akan aku bahas di video extended ya guys. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan sebentar lagi dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe mengenai romance di akhir Juni ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Oke, aku buat readingan ini untuk Capricorn yang dealing dengan siapa saja. Dengan zodiak apapun kamu berurusan, you are very welcome here guys. Tapi tetap kita akan ambil 3 zodiak istimewa yang ada di sekeliling kalian saat ini Capricorn. Kenapa mereka demikian istimewanya? Karena mereka yang paling ngebet sama kalian Capi. Oke, mereka yang paling ngebet sama kalian ya. Let's go. Ayo, yang pertama. Ya, yang pertama adalah Scorpio. Oh, Scorpio dealing dengan Capricorn, nice. Yang kedua ada Aries. Satu lagi. Kenapa yang ketiga selalu sulit ya guys, oke. Karena tinggal kesempatan terakhir, yang lain kan pada pengen masuk. Yang ketiga ada Virgo. Ini sering muncul ya guys, Capricorn dealing dengan Virgo. Oke, jadi Capricorn dealing dengan Scorpio, Capricorn dealing dengan Aries, dan Capricorn dealing dengan Virgo ya. Nanti akan ada pesan khusus dari kurir khusus guys di video extended. Silahkan dicek ibrot untuk yang tertarik guys. Aku udah siapin 2 deck nih guys dari Oracle-nya, yang gede dan yang cilik. Masing-masing deck kita akan ambil satu ya, untuk melihat kira-kira seperti apa gambaran readingan ini nantinya untuk Capricorn kolektif yang sedang couple di akhir Juni guys. Oke. Spirit to come to this reading. Aduh, berantakan. For Capricorn couple, Sun, Moon, Rising, Venus, Mars, love reading for hehehe. Hohoho. Kenapa sih? Oke, Capricorn, mari kita mulai. Kita serius ya saudara. Karena kayaknya Capricornnya pengen serius guys. Dipilih 50. Sorry guys. Ini dong. Ih, matanya guys. Matamu bagai tatap, matamu bagai busur panah yang kau lepaskan ke jantung hatiku. Ini sebenarnya mata gajah ya guys, karena aku pakai deck Lord Ganesha. Ternyata mata gajah lucu ya. Ini lucu banget guys, gila coklat matanya guys. Ini mata idamanku jadi coklat gini. Oke, understanding, forget about the eye.
Nomor 13 guys. Wow, lucky number. Understanding ini adalah memahami, mengerti ya guys. Empathy ya. Bisa menempatkan diri dalam keadaan seseorang. Itu yang penting untuk kamu di akhir Juni ini. Tentu saja bisa memahami pasanganmu ya, tapi yang paling penting memahami dirimu sendiri dulu sih Capricorn ya. Karena kamu tidak akan pernah bisa memahami orang lain sebelum kamu bisa memahami dirimu guys ya. Gila aku kapalan guys gara-gara bawa dumbbell, angkat dumbbell. Ini obatnya apa ya? Vaseline ya? Ada sih Vaseline. Di luar bukan di sini. Oke. Kita teruskan dengan kartu kedua ya dari deck yang kici ini, yang kici, yang cile. Capricorn. Couple Sun, Rising, Venus, and Mars, love reading. The second weekly of June 2000. Tatap matamu bagai busur panah yang kau lepaskan ke jantung hatiku. Meski kau simpan cintamu masih tetap nafasmu wangi hiasi suasana saat kau pecup manis di. Tetap napasmu wangi hiasi suasana. Kalau baru makan pete sama jengkol gimana? Itu kan gue bercanda aja sih, Capricornnya nggak. Oke, diam. Capricorn couple ya, ini dia. Aku itu guys bikin readingan ini kayak selalu dialihkan gitu. Kenapa ya? Biasanya kalau begitu ada hal yang mau yang perlu kalian dengarkan tapi dicoba untuk disabotase gitu guys, supaya tidak aku ucapkan, atau supaya ketika kalian mendengarkan kalian teralihkan ya. Mari kita fokus ya guys. Aku akan coba fokus supaya kamu pun bisa fokus. Capricorn, the love call, someone express love, a message of love, thinking of you and letting you know. Love call, panggilan cinta. Kamu jatuh cinta? Ya sih, mata gajah ini terlihat seperti jatuh cinta. Gimana sih mata yang jatuh cinta, Ray? Ya tanyalah sama ini Pujangga. Pujangga kan selalu aja bisa mengekspresikan gesture atau gerak tubuh seseorang dengan cinta. Yang jelas di sini ada love call, ada panggilan telepon yang tentang mengekspresikan perasaan, katanya di akhir Juni ini untuk kamu Capricorn, a message of love. Tapi kenapa ada kartu understanding ya guys? Mari kita lihat aja langsung. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit. Oh please no. Please bless this reading for Capricorn. Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars ngeflip. Enggak ya. Please bless this reading for Capricorn. Couple Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Sekali lagi. The second weekly of June 2023. Thank you. Oke, ready guys. The Tower. Oh, sebentar ya. Karena baunya Earth sign ini kayak Taurus, Virgo, Capricorn guys. Taurus, Virgo. Aku udah bikin readingannya. Baunya tuh kayak disuruh menjauh, berpisah begitu. Tuh kan fokusnya Emperor. Mari kita lihat dulu ya. The Page of Pentacles, the Queen of Wands. Recent past. Oke. Ya. Jadi kamu menjauhi seseorang baru-baru ini Capricorn, terlihat di sini karena kamu lelah banget menghadapi dia. You take your power back because this is the Ace of Cups guys. Dan kemudian ketika kamu menarik powermu dari dia, dia kecarian kamu sama kamu Capricorn. Capricornnya di mana? Kok Capricornnya nggak kelihatan lagi begitu? Dan kemudian disitulah ada love call atau a message of love ya. Jadi orang yang sudah kamu berusaha untuk jauhi mendekat lagi ke kamu. Dan kamu disuruh untuk menilik guys. Lihat mata ini. Akhirnya aku memahami kenapa ada mata. Supaya kamu jeli melihat motifnya.
Di akhir Juni ini dia muncul, ucapannya manis banget Capricorn, indah banget, dan kamu diminta untuk jeli. Oke. The Eight of Pentacles. Kita langsung klarifikasi aja ya guys. Let me clarify the Eight of Pentacles for my Capricorn please, thank you. Second weekly of June 2023, thank you. Iya, kenapa ada The Eight of Pentacles di sini? Ayo langsung katakan, langsung saja katakan. Oke. Kenapa tiga-tiga kartu ini tertutup? The Justice, yes. Kemudian The Judgment. Hati-hati guys, karena keputusan kamu ini sedang diwanti-wanti, ya. Yang datang ini kayak mau mengulang kembali kebersamaan kalian dulu, kayak minta berbaikan begitu ya. Dan kenapa kamu diwanti-wanti? Karena kalau kamu mengulang peristiwa di masa lalu bersama dengan dia di masa sekarang, maka seperti apa kejadian kalian bermasalah atau kayak alasan yang membuat kamu menjauhi dia itu pun akan terulang lagi di masa sekarang. Explore of Cups. Kamu disuruh meneliti lebih dalam guys. Mendalami ya. Berarti kalau begini keadaannya Capricornnya kayak antara senang begitu ya, atau kayak lagi memberi harapan ke dirinya sendiri. Mungkin kembalinya dia ini dalam keadaan tobat gitu ya guys, sudah insaf, tidak akan mengulangi kesalahan yang lama. Mungkin sekali ini dia akan bisa mengubah perangainya, karakter sifatnya gitu aja deh ya. Tidak akan seperti dulu lagi. Kamu tuh kayak pongah gitu deh Capricorn. Kayak kehilangan akal sehatmu guys ketika dia muncul. Ini dalam bentuk rayuan ya guys, love call ini. Dia langsung main rayu aja, main sikat aja. Langsung bilang I miss you so much. Tiba-tiba ujuk-ujungnya I miss you so much gitu ya. Padahal udah lama nggak ngechat gitu. Datang chatnya, I miss you so much. Yang boneng aja itu kan bikin greget-greget gimana begitu. Antara kamu yang meninggalkan dia atau atau dia yang meninggalkan kamu. Kayaknya sih kamu yang meninggalkan dia karena The Magician muncul di sini. Oke, center of the reading dulu. The Queen of Wands ini masih datang miring ya guys. Jadi you don't know your worth yet. Kamu masih belum tahu nilaimu saat ini Capricorn. Masih ada sisi lemahmu yang bisa dia lihat guys untuk dimanfaatkan. Karena itulah kamu disuruh explore the cup tadi ya, kayak ikan berenang dari atas ke bawah sampai ke dalam-dalamnya, lihat dan detail teliti pakai matamu yang super indah ini Capricorn. The Ace of Pentacles, The Six of Pentacles, X of Pentacles, Six of Pentacles, The World. Page of Pentacles. Kamu udah pernah belajar dari ini orang begitu ya, tentang seperti apa sebuah hubungan yang tidak ideal, yang kamu pernah berjanji juga tidak akan pernah kamu ulangi lagi begitu ketika bersama dia ya. Dan aku ngelihat kalian itu kayak on dan off berkali-kali guys, dan kemudian yang awalnya dia dingin ke kamu begitu, tiba-tiba kok jadi hangat gitu ya, kayak seblak yang baru selesai dimasak. Dan kamu suka seblak lagi. Bayangkan kamu suka seblak dan kemudian sikap dia tuh bagaikan seblak yang baru selesai dimasak. Sebenarnya kalau kita logic gitu ya kayak Capricorn, tapi kan kamu lagi nggak bisa logic nih guys. Kalau kita logic, kok tiba-tiba sih ada angin apa gitu ya. Tapi kayaknya ada yang membuat kamu merasa diperlakukan berbeda. Dan itu yang membuat kamu keluar dari logikmu. Jadi kalau dulu misalnya dia pergi dari kamu, datang lagi, langsung aja nembak misalnya gitu, kayak lu bisa bantu gua nggak? Ya langsung tahuan tujuannya apa begitu. Tapi kan dia katanya di akhir Juni ini datang dengan manis guys, love message. Bisa jadi mungkin aku baru menyadari bahwa ternyata aku sangat mencintaimu. Kan gila ya rasanya Capricorn. Kamu kan nggak biasa menghadapi dia dengan gayanya yang seperti itu dan tiba-tiba jadi begitu. Nah itu yang membuat kamu keluar dari
your sense of pentacles guys, yang realistis dan logik. Gila, sekali 3 gila guys. Oke, the sun. Kemudian the four of pentacles, ten of pentacles. Bisa jadi mau ngajak nikah gitu guys. Dulu hubungan tanpa status, nggak jelas begitu ya, kadang on kadang off. Tapi di akhir Juni ini akan datang langsung tiba-tiba, yuk kita nikah atau yuk kita tunangan begitu. Tapi lucunya guys, kamu disuruh untuk meneliti lebih detail mengenai motifnya. Jangan langsung termakan dengan bujuk rayunya kayak begitu guys. The Three of Wands, thank you. Iya. Karena kamu terlihat bingung kok guys ya di sini. Subconsciously kamu terlihat bingung dengan perubahan sikap yang tiba-tiba, dan itu benar-benar bukan karakter dia, bukan ciri-ciri dia, bukan sifat dia begitu guys. Let's say misalnya dulunya waktu kalian bersama begitu, dalam keadaan on dan off, dia tuh paling nggak pernah ngasih kamu kado, paling nggak pernah ngasih kamu bunga, atau paling nggak pernah memuji kamu. Ini akhir Juni akan melakukan hal yang berbeda, kayak memuji, ngasih kado, ngasih bunga begitu. Ya, hati-hati dengan bujuk rayunya, itu aja sih intinya Capricorn. Karena ini orang punya agenda dan kamu disuruh mendalami lebih detail tentang kira-kira apa maksud ini orang muncul di hadapanmu. Bisa jadi ini unfinished business guys. Ya, but you should learning something about this. Kamu sudah pernah belajar sesuatu dari dia. Hangman, tahan dulu katanya ya. The Three of Wands, the Hangman. Universe pun akan membantu untuk tidak agar kamu itu tidak mudah termakan bujuk rayu gitu deh ya. Dan kamu harus bekerja sama guys, karena ini kartu minor sama majornya datang sekaligus. Listen to your intuition. Kamu itu kayak dikasih tahu lewat hatimu, hati-hati dengan orang ini. Even dia manis banget, even dia sweet begitu, tapi hati-hati, be careful. This is a warning for you. Judgment sudah datang ya guys. Once kamu mengabaikan the Hangman ini, the Tower datang. Kemungkinan besar kamu sudah bersama seseorang saat ini guys. Sebentar ya, mari kita lihat dulu ya. Hermit, Three of Cups. Iya, kamu udah sama seseorang saat ini. Ini yang tadi aku tunggu-tunggu, the Moon di recent past. Jadi kamu sudah bersama seseorang, ada punya pasangan, punya pacar atau punya istri atau punya suami begitu, dan dia muncul lagi. Kali ini manis, padahal dulu tidak pernah manis. Itu dia ciri-cirinya nanti ya. Mungkin akan dalam bentuk bisnis-bisnisan juga ya. Jadi bujuk rayu secara emotion itu tujuannya akhirnya ke bisnis atau ke urusan pentacles, ke duit, kayak minta dimodalin atau gimana begitu. Nah, kamu harus berhati-hati guys, karena the Moon datang di sini. Kamu harus segera menjauh dari dia setelah kamu tahu apa tujuannya nanti ya. Gini, kalau seandainya memang dia tuh udah nggak baik, udah kebaca di kartu ini, kenapa aku disuruh menggali lebih dalam begitu ya? Karena guys, kamu terpesona. Kamu tidak akan pernah bisa mempercayaiku, Capricorn, sebelum kamu mencari tahu sendiri. Itu kata kartu ini. Kamu terpesona guys. Kalau seandainya tadi kamu nggak ada feeling apa-apa sama dia, atau nggak ngaruh gitu ya, ucapan manisnya, bujuk rayunya ini nggak ngaruh ke kamu, kamu tidak perlu disuruh menggali ke dalam. This is cup emotion. Cari tahu. Karena kamu bukan tipe yang gampang percaya guys. Kamu harus buktikan ke dirimu sendiri bahwa memang dia tuh modus atau ada motif yang gak bagus. Oke? Kita teruskan di near future, ada the Ace of Cups. Yes. Jangan buang-buang waktu bersama ini orang katanya. Karena toh kamu sudah ini ya guys. Ini yang membuat aku tadi merasa barangkali ini kayak tawaran perselingkuhan, ajakan perselingkuhan begitu. Dan jadeng, the Moon datang bersama the Page of Cups di recent past. Dan itu sudah kamu sesali guys, sudah kamu sesali. The Hermit, yes, the Three of Cups.
High Priestess, The Wheel of Fortune, dan kemudian The Seven of Swords. Dia membawa bau-bau penipuan gitu guys, ya kayak ada rencana yang kurang baik gitulah yang takutnya akan merugikan kamu nantinya karena kamu dalam The Eight of Pentacles saat ini ya. Kemungkinan keadaan keuangan kamu bagus dan dia tahu itu. Mungkin kamu baru dapat warisan, dia tahu kemungkinan besar kamu punya apalah ya, pokoknya abundance lah, ada kelimpahan dalam hal Pentacles. Dia tahu itu yang kayak mau dia incar dari kamu guys, karena ini orang kayak datang mau mencuri dari kamu, tapi embel-embelnya atau modusnya itu adalah kata-kata manis, love message, yang kamu sendiri pun tahu dia tidak pernah ucapkan itu ke kamu sebelumnya ketika kalian bersama. Be careful ya di akhir Juni ini. Silakan kalau misalnya dia ini bukan tipe yang bisa dihindari gitu guys, tipe nyolot gitu ya, nggak ada salahnya sih kamu temuin dia. Tapi kamu langsung cari tahu tujuannya apa. Kenapa tiba-tiba bermanis-manis? Kenapa tiba-tiba kamu merayu aku? Dulu waktu kita bersama kamu tidak merayu aku. Setelah aku sama orang lain, sekarang kamu merayu aku. Apa sih maksud Uci? Kayak begitu ya. Cari tahu deh lebih dalam dulu. Terutama yang berkaitan dengan emotion, karena itu ada kepalsuan aku lihat ya. Kalau misalnya nanti tentang kerjasama Pentacles dan menurut kamu itu menguntungkan, I know Capricorn kamu bukan tipe orang yang bisa dibodoh-bodohi, bukan tipe yang gampang di-on-onin. Kamu akan langsung tahu guys yang mana urusan Pentacles, yang mana urusan emotion ya. Kalau memang tujuannya memang ke Pentacles, harusnya tidak perlu ada ucapan-ucapan atau rayuan-rayuan manis ya nggak sih guys. Langsung aja to the point. Halo mantan misalnya begitu, aku ada tawaran bisnis nih, bisa nggak? Itu kan justru lebih terbuka apa adanya ya, dan kamu pun nggak akan mungkin langsung ini orang mikir kamu masih bisa dirayu, tapi aku tidak melihat begitu. Kamu hanya kayak ada kesenangan sementara gitulah guys, kan ada perubahan yang dia berikan, tapi pada akhirnya aku lihat kamu Ace of Cups kok ya. Pada akhirnya kamu nggak akan berurusan dalam hal emotion ke ini orang. Oke, kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan Capricorn dan kemudian tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe mengenai romance di akhir Juni ini guys, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya, nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif, oke? Itu aja yang aku punya untuk Capricorn couple, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars love reading untuk 2 minggu terakhir Juni 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys, sampai ketemu di readingan kamu berikutnya. Capi, thank you very much, dadah guys.